Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat berjumpa kembali dengan saya Rius Warubo di channel Albi Update TV. Senang sekali saat ini bisa berkomunikasi dengan Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan lewat channel Albi Update TV ini. Kali ini saya akan membahas tentang salah satu oknum ustadz bernama Agustan yang menghujat Alkitab Kristen dengan menaruh kitab di pantatnya. Lalu kemudian ia mengatakan bahwa ia mau mencoba apakah kalau misalnya menaruh Alkitab di pantat, apakah ia diazab oleh Tuhan, apakah dia bisa mati gitu. Ya, jadi lucu. Dan sebelum kita lanjutkan pembahasan ini, saya ajak Bapak Ibu sekalian untuk melihat videonya berikut ini. Tadi saya punya rencana, Bible ini mau tak taruh di pantat, gini ya. Bukan saya enggak. Kalau saya dari awal, ketika saya berjuang di dalam Islam, hidup saya sudah saya wakafkan. Jadi keadaan apapun saya sebetulnya siap. Gemes sebetulnya, ya. Sebetulnya kalau challenge ini, apakah memang nanti saya diazab mati? Ya, kalau saya kan jelas sakit nih, ada sakit, dan operasinya juga tidak sempurna. Apakah saya akan diazab langsung mati? Saya jamin 1000%. Ya nggak mungkin gitu loh. Jadi memang itu hal yang dicari-cari oleh si tanpa ragi. Ini manusia jahat, saudara ya. Jahat ya. Dengar-dengar sih Bandung ya. Kalau Bandung teh cocok itu, kena ya. Minimal gigi depan 2 lah lepas ya. Saya Budi. Oke lah ya. Atau saya eksperimenkan saja ya. Oke lah. Ya, oke, saya eksperimenkan saja saudara ya. Apakah ketika kitab ini saya tempel di pantat, ya, dalam sebulan saya akan mati. Kita tes ya. Kita tes ya. Dalam 1 bulan. Kita lihat apakah dalam sebulan saya akan mati. Ya. Kita taruh lagi. Ya. Kita lihat nanti apakah Agustan akan mati ketika Alkitab ditaruh di pantat. Ya. Saya kira seperti itu, saudara. Iya, jadi dalam keadaannya sakit katanya masih bisa menghujat Bible Kristen. Dan pertanyaannya begini. Beginikah moral seorang ustadz? Seharusnya pemimpin spiritual itu adalah menuntun orang-orang untuk berbuat baik. Menuntun orang-orang untuk berada di jalan kebenaran. Dan memberikan keteladanan yang baik. Nah, seorang ustadz ini, Ustadz Agustan ini, apakah kemudian pengikut-pengikutnya bisa berbahagia dan bersuka cita mendengar khotbahnya yang menaruh Alkitab Kristen di pantatnya? Wow, saya pun heran. Sepanjang saya hidup sampai saat ini, baru kali ini melihat seorang ustadz yang menaruh Alkitab di pantatnya. Jadi sangat-sangat luar biasa. Nah, sebenarnya
kita sebagai orang Kristen atau kami ya, termasuk saya di dalamnya, sebenarnya secara manusiawi ya kami sakit hati, jelas. Ya, karena itu adalah Alkitab yang kami imani, yang kami percayai, bahwa di dalamnya adalah firman Tuhan yang menjadi pedoman hidup kami. Tetapi sikap saya secara pribadi, saya pilih untuk tidak melaporkan Agustan ini. Kenapa? Yang pertama alasannya, tidak ada gunanya. Karena kemarin ada juga kasus Julius, sudah sampai di Polda sampai sekarang seperti awan yang diombang-ambingkan oleh angin. Ya sampai sekarang ya nggak tahu ujungnya gimana. Dan juga kita melihat banyak sekali ketidakadilan. Saya kasih contoh satu, misalnya kasus MKC ya. Berapa tuntutan hukumannya? Awalnya 10 tahun dan kemudian setelah ada upaya hukum dan kemudian turun menjadi 6 tahun. Lihat Yahya Waloni berapa? 6 bulan penjara. Dan itu perbedaan-perbedaan. Saya melihat bahwa ya mohon maaf Pak Kapolri, Pak Listio Sigit Prabowo, sampai saat ini saya melihat bahwa untuk penanganan kasus penistaan agama saya tidak percaya kepada polisi. Iya, jadi itu alasan pertama. Yang kedua, Yesus Kristus Tuhan kami itu, biar kamu tahu Agustan, adalah teladan yang luar biasa, memberikan keteladanan yang baik. Tidak pernah mengajari kami perang, tidak pernah mengajari Kristen untuk berantem, tidak pernah. Sepanjang sejarah hidup Yesus di dunia, dia memberikan keteladanan yang baik, mengajarkan kasih. Iya kan? Ya, jadi segala sesuatu keteladanan dari Kristus itu, itulah yang harusnya semua orang Kristen di dunia mengikuti keteladanan itu. Tidak ada satupun hal yang tidak baik di dalam diri Kristus Yesus ya, yang ia ajari sepanjang ia hidup di bumi sebagai manusia. Dan kemudian Yesus di saat dia masih sebagai manusia sebelum ia naik ke surga, ia mengajarkan firman Tuhan. Yang pertama, kamu harus mengampuni kesalahan orang lain. Karena jikalau kamu tidak mengampuni kesalahan orang lain, Bapamu tidak mengampuni kesalahanmu. Lihat di Matius pasal 6 ayat 14 sampai 15. Di situ ya. Jadi wajiblah kami sebagai orang Kristen mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Termasuk Agustan ini. Dan saya sih, bagi saya ya, saya tidak heran ya kalau ada orang-orang yang menghina Kristen, menghina kitab Kristen. Karena sudah dari dulu-dulunya. Iya kan? Ya, juga di masa Yesus ya banyak sekali penghinaan, fitnah yang luar biasa. Ya, jadi saya nggak heran ya. Dan kemudian yang kedua, Yesus mengajarkan di dalam Matius pasal 5 ayat 44 berkata, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi kami diajarkan untuk mengasihi musuh dan mendoakan mereka yang menganiaya kekristenan. Jadi kami tidak perlu memfitnah, mencaci maki balik. Firman Tuhan juga mengajarkan jangan membalas caci maki dengan caci maki. Ya kan? Ya, jadi kami tidak perlu membalas itu. Ya, sebenarnya apa yang tidak bisa, ya kan? Tapi tidak ada gunanya. Malah aku ketawa pas ngelihat video ini, gitu ya. Lucu.
Masa seorang ustadz punya moral seperti itu gitu ya. Jadi Ustadz Agustan, saya melihat bahwa biasanya orang-orang seperti ini, yang punya sikap seperti ini adalah orang-orang yang tidak punya kemampuan intelektual ya untuk menjelaskan apa yang ada di dalam agamanya. Ya, apa yang ada di dalam Alkitabnya. Ya. Kalian seharusnya bisa menjelaskan atau memberikan daya tarik. Apa sih yang indah di dalam agamamu? Ya kan? Biarlah orang-orang bisa tertarik untuk masuk di agama. Kalau kamu menghina agama yang lain, aduh. Bagaimana orang lain bisa masuk di agamamu gitu? Iya kan? Ya, jadi agama Kristen mengajari kasih. Ya. Kasih. Nah, kalau yang seperti tadi itu bukan kasih namanya itu, Agustan. Iya kan? Jadi kamu itu tidak punya kemampuan intelektual untuk menjawab apa-apa saja dari apologetika Kristen juga. Ya, saya yakin kamu tidak punya kemampuan sehingga kamu melakukan hal-hal seperti itu. Apa sih kebencian kamu? Kalau kamu memang berani, mari kita berdialog. Ya kan? Jelaskan agamamu, saya jelaskan agama saya. Dan kalau maupun berdebat, saya menantang kamu. Mari, di mana kita bertemu? Mari kita berdialog. Mari kita berdiskusi. Dan saya mau menjelaskan Alkitab saya itu bagaimana. Iman kami itu bagaimana. Ya kan? Mari kita berdebat secara akademik. Ya. Kalau Anda berani, silakan. Tapi jangan menghalalkan darah kalau kalah. Ya kan? Ya, itu yang saya ragukan. Karena sudah sering terjadi. Jangan menghalalkan darah kalau kalah. Ya kan? Ya. Jadi supaya jelas gitu ya. Tidak masalah. Boleh kita berdiskusi. Itu lebih baik. Ya. Jadi, alangkah rendahnya sikap-sikap seperti itu kalau ditunjukkan ya. Yang nggak baik gitu ya. Jadi bagi saya secara pribadi, saya tidak punya pikiran bahwa dilaporkan ini Ustadz Agustan ini. Ya, bagi saya nggak perlu. Tapi untuk teman-teman yang lain, teman-teman Kristen yang lain, ya kalau mau lapor silakan aja, itu hak kalian. Sebenarnya ya video ini sudah layak ya, menurut saya. Ya, tapi penegak hukum kita tidak tahu ya. Ya, sudah layak untuk dilaporkan. Ya, karena Alkitab kami atau firman Tuhan kami sudah menyuruh kami untuk mendoakan orang-orang yang menganiaya kami, musuh-musuh kami. Maka saat ini saya mengajak teman-teman Kristen, mari kita mendoakan Agustan ini. Ya. Ustadz Agustan, di dalam nama Yesus, semoga kau mendapatkan damai sejahtera sukacita. Biarlah engkau sehat, biar Tuhan menyembuhkan. Semoga engkau baik-baik saja dan dalam lindungan Tuhan. Biarlah engkau lewat Roh Kudus Tuhan menuntun kamu ke jalan kebenaran. Di dalam nama Yesus. Amin. Baik teman-teman, terima kasih sudah bersama saya lewat video ini. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.